Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya adalah Ervina Mulyani. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait focus based value yang diterapkan oleh perusahaan Apple. Sebelumnya di sini saya mau ngasih tahu juga kalau mungkin terjadi perubahan sedikit terhadap PowerPoint yang saya buat setelah dimasukkan ke dalam TV ya. Jadi mungkin dari segi tulisan ada yang mepet atau kayak gimana. Tapi ntar kalau udah dilihat di PPT-nya secara langsung itu bakalan balik ke awal lagi kok. Oke, jadi langsung kita mulai aja. Di sini fokus based value itu memiliki 6 komponen. Yang pertama ada diferensiasi, product innovation, good experience, sustainability and R&D, kemudian ada integration dan juga loyalty. Kita mulai dari penjelasan yang pertama terkait differentiation. Dari kata diferensiasi aja kita udah tahu kalau ini tuh artinya pembeda. Apa sih yang membedakan produk Apple ini dengan produk-produk lainnya yang bekerja di industri yang sejenis? Yang pertama saya temui di sini ada dari segi desain. Jadi desainnya produk Apple itu dia dari segi warna dan finishingnya itu dibuat benar-benar minimalis dan juga elegan. Jadi enak banget buat dipandang sama orang-orang. Kalau kalian lihat Apple itu ada kayak nyediain warna graphite atau yang kayak warna ada di foto ini. Jadi dia kayak warna ungu tapi ungunya itu dibuat elegan gitu. Jadi bukan ungu yang elektrik yang mencolok mata gitu ya, tapi ini ungunya benar-benar elegan banget. Terus dari segi finishing, jadi iPhone itu di bagian samping sininya dia itu pakai bahan-bahan yang berkualitas, jadi kelihatannya kayak mengkilat gitu guys. Finishing bagian belakangnya juga dia ada pakai polikarbonat yang menyebabkan bagian belakangnya itu mengkilat. Jadi benar-benar super elegan banget pokoknya. Kemudian dari segi identifikasi produk Apple. Identifikasi produk Apple ini dilihat sendiri dari identiknya produk Apple. Jadi segimana dikenalnya gitu produk Apple ini sama konsumen. Jadi dari segi produk Apple ini sendiri dia karena desainnya dibuat sangat mewah dan membedakan daripada kayak brand-brand lain. Jadi orang sekali ngelihat produk Apple ini dia tuh udah tahu gitu kalau ini tuh produk Apple. Kalau yang kalian lihat pertamanya dari produk Apple itu yang paling sering ditandain adalah dari segi kamera. Kalian ngelihat kameranya dia itu dari iPhone 11 itu dua kayak gini atas bawah kameranya, terus iPhone 13 dia diagonal kayak gini. Kemudian kalau dari segi iPhone 11 Pro sampai series terbaru iPhone 14 Pro Max itu semuanya kameranya ada 3, cuman beda dari segi ukuran. Jadi itu bener-bener kayak pengenal dari Apple banget gitu. Orang-orang jadi tahu kalau ini tuh produk Apple dilihat dari segi kameranya. Sama biasanya dari segi layar depannya ya. Layar depannya produk Apple itu benar-benar identik sekali. Jadi orang-orang bisa langsung kenal sekali melihatnya. Kemudian yang ketiga ada bentuk atau berat ukuran yang dibuat slim dan ringan. Maksudnya di sini produk Apple itu dibuat dia setipis mungkin tapi tetap dengan kinerja yang bagus tanpa mengurangi kinerjanya. Produk yang dibuat tipis biar waktu kalian bawa kayak gini tuh dia berasa ringan gitu guys. Jadi karena ringan, enak buat dibawa kemana-mana, enak untuk digenggam. Dari genggaman ini juga sudah diperhitungkan sama perusahaan Apple ini biar orang-orang itu bisa ngerasa nyaman saat menggenggam ponsel tersebut atau mungkin iPad dan juga lain-lain produk dari hasil produksi Apple sendiri. Ini loh guys, yang maksud saya mungkin dia ada terjadi perubahan. Ini sebenarnya di sebelah sini ya, dia sejajar sama sini, tapi karena di TV jadinya mengalami perubahan sedikit kok, dia nggak bakal mengubah. Kemudian untuk diferensiasi yang kedua itu bisa dilihat dari segi kamera. Yang pertama, hasil dari produk iPhone sendiri itu benar-benar tajam banget. Dengan resolusi yang tinggi, hasil dari produk Apple ini bisa terkadang disetarakan dengan hasil dari foto kamera. Apalagi sekarang Apple sudah mengeluarkan produk terbarunya iPhone 14, iPhone 15 itu dengan teknologi yang canggih bisa mempotret lebih bagus daripada kamera. Nggak lebih bagus sih, maksudnya kayak setara gitu. Jadi ada efek blur di belakangnya, ada mode sinematik dan lainnya yang bisa dimanfaatkan. Kemudian yang kedua ada fitur editing foto yang dapat digunakan dan perbandingan saat digunakan bisa langsung dilihat. Jadi kalau kalian ngelihat di aplikasi di foto dari Apple itu sendiri, misalnya kalian buka fotos nih di iPhone, terus kalian mau nambahin saturasinya,
Kalian mau nambahin saturasinya, kalian mau kurangin highlightnya, kalian mau tambah kontrasnya, dan lain-lain, itu bisa langsung dilakukan di Photos ini sendiri. Jadi tanpa harus mengunduh aplikasi tambahan lagi, guys. Kemudian di sini dilihat dari segi innovation. Untuk innovation, yang pertama produk Apple ini awalnya ya di produk-produk iPhone 7, iPhone 6 itu mereka masih menggunakan fingerprint, yang dimana akan dikenal jari kita akan dikenali oleh sensor dari iPhone 6 atau iPhone 7 ini tersendiri. Tetapi mulai dari iPhone X di tahun sekitar 2018 itu produk Apple udah berubah jadi fingerprint. Jadi di saat orang-orang menggunakan wajahnya untuk membuka HP itu bisa ya guys. Ini salah satu contoh dari inovasi digital. Oke, kemudian di sini ada good experience lead to loyalty. Sebenarnya ini adalah dua komponen yang berbeda, tapi karena saya merasa dia itu masih saling berhubungan, jadinya di sini saya campur. Yang pertama, customer itu loyal karena merasa nyaman akan berbagai hal. Berikut dilampirkan berbagai faktor pendukung. Yang pertama ada dari segi kualitas, kemudian kedua ada dari segi pelayanan, dan yang ketiga ada dari fitur garansi. Untuk dari kualitas Apple sendiri, dia itu sangat cepat, kemudian juga gampang ya, mudah pemakaiannya. Kemudian dia juga menggunakan bahan-bahan yang berkualitas sehingga menghasilkan produk Apple yang sangat elegan. Dan Apple ini menurut sepengalaman saya menggunakannya, dia itu tahan banting ya guys. Jadi, tapi kalian harus tetap pakai casing sih ya. Di saat kalian udah pakai casing terus HP kalian tuh jatuh berkali-kali, itu tetap aja awet. Salah satu produk yang masih saya gunain dari Apple itu adalah iPhone X. Itu udah saya beli dari awal-awal launching di tahun 2018 dan sudah beberapa kali jatuh, tapi sampai sekarang kondisinya masih bagus-bagus saja. Jadi dari segi kualitas, bahkan saya personal yang udah ngerasain itu awet banget produknya. Kemudian yang kedua dari segi pelayanan. Dari segi pelayanan sendiri ini lumayan memuaskan karena saya sempat belanja juga kan dari store resmi Apple sendiri yaitu iBox. Nah, di sana di saat saya melakukan transaksi pembayaran dan unboxing terhadap produk itu di counternya langsung, produk Apple-nya ini dia cacat. Jadi kayak ada kotak gitu di samping logo Apple-nya. Dan itu nggak bisa dihilangin walaupun udah dilap pakai alkohol. Tapi akhirnya mereka menawarkan saya untuk refund, atau di sisi lain saya juga bisa mengganti dengan produk yang sejenis. Misalnya saya mau ganti jadi satu level yang lebih tinggi. Mereka bakalan membantu saya untuk mengambil produk baru tersebut. Jadi sudah diberikan penyelesaian dari masalah ini. Jadi dari segi pelayanan, menurut saya mereka sudah mendidik karyawannya dengan baik. Kemudian yang ketiga ada fitur garansi. Fitur garansi dan pelayanan yang saya jelaskan tadi ini merupakan fitur yang berbeda. Fitur garansi yang dimaksud di sini adalah garansi resmi dari iBox ini sendiri selama 1 tahun. Jadi selama 1 tahun itu, jika ada kerusakan atau error dari HP ini, bisa dibawa langsung ke store Apple-nya. Bisa dibawa langsung ke iBox tempat melakukan pembelian dan klaim garansinya di sana. Ada garansinya selama 1 tahun ya guys. Kemudian di sini juga ada digital technology integration. Yang ini integrasi, kalau yang tadi inovasi. Oke, kalau yang dari integrasi ini yang saya temukan di sini adalah dari iCloud. Jadi iCloud ini adalah salah satu aplikasi dan fitur yang disediakan oleh perusahaan Apple untuk menampung lebih banyak memori dari customernya. Jadi bisa aja mereka itu ngebeli iPhone yang mungkin kapasitasnya itu cuma 128GB, tapi mereka beli iCloud nih 200GB misalnya sebulan. Di sini ada banyak banget pilihannya dari 50, 200, 2TB, terus 6TB, 12TB. Ini bisa menyesuaikan kebutuhan kalian dari iCloud-nya. Dia dibayar per bulan dan ini adalah biayanya selama per bulan. Nah, di sini bisa kalian lihat nih, ini salah satu contoh dari pembelian iCloud. Dia beli 50GB yang paling pertama ini. Terus akhirnya dia di bagian sini yang terpakai cuma sedikit, barusan 7GB. Ntar kalau misalnya udah penuh sampai sini, dia bisa upgrade ke yang 200GB.
Jadi nggak perlu capek-capek beli HP yang mahal lagi, karena dari iCloud sendiri udah punya sinkronasi untuk menyesuaikan memori yang dibutuhkan oleh customernya. Oke, kemudian faktor yang selanjutnya saya akan membahas tentang sustainability. Ini adalah pertimbangan keberlangsungan jangka panjang dari perusahaan Apple untuk menghasilkan output yang berkualitas. Jadi di sini saya juga udah nyari berita-berita yang mendukung statement yang ada di samping tersebut. Dari yang pertama, Apple itu menggunakan bahan yang ramah lingkungan. Bahan baku ya maksudnya. Jadi yang diolah itu bahan bakunya itu ramah lingkungan dan bisa didaur ulang gitu. Nah, di sini ada dibilang Apple itu udah berkomitmen untuk menggunakan bahan-bahan yang lebih ramah lingkungan dalam produk mereka. Contohnya penggunaan aluminium daur ulang dalam pembuatan produk seperti MacBook Air. Jadi, seandainya nih ada produk MacBook yang sudah tidak kompatibel di tahun ini, aluminiumnya itu bisa diolah kembali. Jadi tidak menyebabkan limbah-limbah yang tidak seharusnya, guys. Ini statementnya didukung oleh berita yang pertama, kalian bisa lihat di sini. Jadi di sini itu ada dibilang kalau misalnya perusahaan Apple itu merupakan smartphone yang paling ramah lingkungan. Ini ditahu dari internet sendiri. Kemudian dari yang pertama ini kalian juga bisa lihat, ini yang dari perusahaan Apple-nya resmi itu juga menyampaikan bahwa banyak material yang digunakan adalah bisa didaur ulang. Jadi statement ini terbukti dari foto yang ini. Kemudian untuk yang kedua, penghematan energi. iPhone memiliki fitur low power mode dan juga chip M1. Sorry, saya ulang lagi sekali ya. Jadi Apple itu memiliki fitur penghematan energi. Yang pertama itu dilihat dari segi iPhone, produk iPhone, dan juga yang satu MacBook atau laptop dari Apple ini sendiri. Yang dari produk iPhone itu biasanya ada fitur low power mode yang bisa diaktifasi seperti yang ada di nomor 2 ini. Ini adalah salah satu bukti bahwa low power mode ini bisa diaktifkan apabila seseorang ingin menghemat energi dari baterai iPhone-nya. Kemudian yang kedua dari segi MacBook, jadi MacBook itu dia menggunakan chip dari M1 yang dimana memiliki kinerja lebih cepat dan ketahanan baterai yang lebih lama gitu. Jadi kerjanya cepat, tapi baterainya ini bisa tahan sampai berhari-hari nggak dicas. Kemudian yang ketiga adalah fitur recycling. Di sini recycling ini pemanfaatan kembali produk seperti komponen yang digunakan dalam pembuatan iPhone atau iPad. Kalau yang pertama tadi dibilang menggunakan bahan ramah lingkungan, yang kedua ini fitur recycling. Jadi recycling dari hasil yang ini, guys, masih saling berhubungan. Nah, fitur recycling ini sendiri didukung oleh statement nomor 3. Ini adalah perusahaan Apple yang melakukan ekspansi untuk menggunakan bahan-bahan yang sebelumnya untuk didaur ulang kembali. Ini contoh perusahaannya. Dan ini adalah dari perusahaan Apple sendiri yang mempostingnya, perusahaan Apple resmi. Kemudian yang keempat ada transparansi pelaporan. Jadi ini maksudnya Apple itu secara teratur mempublikasikan laporan keberlanjutan yang menjelaskan progres mereka dalam mengurangi dampak lingkungan dan sosial bisnis mereka. Kalian bisa lihat di sini nomor 4 statementnya didukung di sini. Jadi Apple itu telah merilis Transparency Reports, sebuah laporan transparansi terkait hubungan Apple dengan beberapa pemerintah di berbagai negara. Laporan ini selalu diumumkan Apple 2 kali dalam 1 tahun. Jadi statement ini sudah terdukung ya dari transparansi pelaporan dengan gambar yang ada di sebelah sini. Nah, kemudian di sini kita juga ada, sorry guys, lagi satu kali ya. Oke, yang terakhir di sini ada research and development. Jadi di sini tuh tujuan dari research and development ini adalah untuk meningkatkan daya saing produk dan memenuhi kebutuhan pasar yang terus berubah. Seperti yang kita tahu ya, pasar itu sifatnya dinamis dan selalu mengikuti tren-tren terbaru. Jadi dia nggak bakalan terus-terusan relevan dari tahun ke tahun. Dia akan selalu mengalami perubahan. Oleh karena itu kita perlu untuk melakukan research, kita perlu untuk melakukan penelitian agar kita bisa mengembangkan perusahaan kita dan mempertahankan perusahaan kita dengan jumlah permintaan yang cukup besar.
Nah, di sini produk Apple itu melakukan research and development-nya itu dari segi software dan juga hardware. Kalau yang pertama dari segi software updates, di sini tuh biasanya dari iOS yang tingkatan rendah itu di update misalnya 1 atau 2 tingkat lebih tinggi. Tapi karena saya nggak ada contoh iOS yang terbaru ya, jadi saya pakainya yang lama nggak apa-apa ya. Ini dari iPhone 7. Jadi iPhone 7 itu dulu dia iOS-nya 9.3.2, sedangkan sekarang di iPhone 13 itu udah berubah jadi iOS 15.7. Bahkan sekarang kalau nggak salah udah ada iOS 16 lagi. Jadi setiap tahun Apple itu ngelakuin software updates biar customer-nya itu bisa merasakan fitur-fitur terbaru gitu. Dan juga peningkatan kenyamanan. Yang pertama itu dari segi keamanan, kemudian ada perbaikan bug dan juga fitur baru. Dari peningkatan keamanan ini sendiri, dari hasil software updates, ntar iPhone kalian bisa lebih terjaga gitu privasinya. Saya bahkan dulu tuh pernah dengar kasus kalau ada salah satu produk Apple nih yang orangnya itu lupa sama passwordnya, hingga akhirnya produk dari Apple yang dia gunakan ini terkunci karena beberapa kali mencoba passwordnya itu terus-terusan salah. Dan terkuncinya itu nggak main-main guys, lama banget, sekitar 10 tahun mungkin ada. Seingat saya waktu itu puluhan tahun kekuncinya. Dan di saat 10 tahun ke depan ya tentu saja dari segi relevansinya iPhone yang dia gunakan itu sudah tidak relevan lagi gitu. Seperti yang saya katakan tadi di awal, dia itu sifatnya dinamis, jadi selalu berubah-ubah. Kemudian di sini yang dari segi perbaikan bug, maksudnya itu kayak kadang waktu kalian gunain iPhone itu atau produk Apple yang lain, mungkin ada saatnya dia itu ngebug atau kayak stuck di tempat itu, di website itu, terus dia nggak bisa digerakin atau mungkin kayak macet dan lain-lain, itu namanya bug. Jadi setelah dilakukan iOS update sini, dari segi bugnya ini juga bisa mengurang. Jadi penting banget buat ngelakuin software update ya tentunya. Kemudian yang terakhir ada fitur baru. Kalau yang saya rasain sendiri dari fitur baru software update sini adalah dari segi emoji. Jadi banyak banget emoji-emoji baru yang ke-unlock di saat kita melakukan software update sini tersendiri. Oke guys, terus yang di sini saya juga mau ngejelasin tentang hardware. Nah, kalau dari hardware updates-nya itu yang pertama saya mau ngejelasin tentang chip yang digunakan. Tadi kan ngebahas tentang iOS berapa titik berapa gitu ya software updates-nya. Sekarang tentang chipnya. Jadi dulu itu di iPhone XS Max dia itu masih menggunakan A12 Bionic, sedangkan sekarang di iPhone 13 itu udah digunakan A15 Bionic. Jadi bisa kalian lihat sendiri dari 2018 ke 2021 ya. Nih 2021. Jadi A15 Bionic di iPhone 13 ini pertama kali digunakan di 2021 saat iPhone 13 launching. Dari 2018 ke 2021 itu 3 tahun, dan selama jangka waktu 3 tahun itu dia sudah melakukan pengembangan chip juga sebanyak 3. Jadi kurang lebih mungkin setiap 1 tahun dia mengeluarkan 1 chip baru begitu ya. Nah, dari segi Apple 12 Bionic sama Apple 15 Bionic ini tentunya ada mengalami perubahan. Yang pertama kalau kita lihat dari segi kamera, sebelumnya hanya ada fitur portrait yang memberikan efek blur dan fokus pada objek atau subjek tertentu, tetapi sekarang di chip A15 muncul fitur baru ini. Fitur baru yang saya maksud di sini adalah cinematic, mungkin tulisannya nggak terlalu jelas ya di sana. Nah, jadi di iPhone X itu dulu yang paling bagus fiturnya adalah fitur portrait yang dimana dia dapat mengenali objek atau subjek yang ingin difoto, kemudian bagian belakangnya itu bisa dibuat kayak blur gitu. Itu fitur portraitnya. Tapi itu masih nggak segimana-gimana kalau dibandingin sama produk dari iPhone 13 ini sendiri, karena sekarang dari iPhone 13 itu udah bisa ngerekam sinematik. Jadi bukan foto lagi, bukan cuma terbatas foto, tapi dia juga bisa melakukan video dengan mengenali objeknya dan membuat belakangnya itu blur. Jadi kalian itu kayak jadi artis gitu ya di videoin. Pokoknya keren banget dah. Kalau mau tahu lebih lanjutnya, kalian juga bisa ngeliat dengan menggunakan kata kunci fitur sinematik iPhone 13. Nah, itu yang dari segi kamera. Kemudian di sini juga ada fitur quick note. Jadi di iPhone itu ada control centernya. Di saat kalian geser ke bawah sini dia bisa muncul.
apa yang kalian mau lakuin. Jadi yang pertama mungkin biasanya ada screen record atau low power mode, itu biasanya ada di control center. Mungkin di sini saya harusnya cantumin tadi ya. Jadi anggap aja lah ini tuh produk iPhone ya. Kalian tinggal geser ke bawah sini, ntar dia bisa muncul dari screen record dan lain-lain, itu semuanya bisa. Kalau iPhone X ke atas itu dia kayak gini caranya, dari atas ke bawah digeser. Tapi kalau kalian punyanya dari iPhone 8 kurang lebih, dia itu dari bawah ke atas digesernya. Yang fingerprint itu masih dari bawah ke atas. Nah, jadi fitur Quick Note ini kalian bisa langsung ngebuka note setelah melakukan pergeseran ke atas ataupun ke bawah, terus kalian tekan tuh fiturnya, Quick Note-nya langsung muncul. Jadi nggak perlu capek-capek nyari. Kayak kalian waktu buka HP di bagian home-nya, home screen kalian harus geser buat cari aplikasi yang kalian mau. Tapi dari Quick Note ini sendiri yang bawaan Apple di iPhone 13 itu udah bisa langsung dicantumin di bagian atas. Oke, kemudian di sini juga ada copy paste tulisan atau foto. Jadi karena emang teknologi ini semakin canggih dan mendekati artificial intelligence atau AI, jadi akhirnya mereka bisa mengenali objek manusia sekarang. Subjek. Dia bisa mengenali subjek atau manusia itu sendiri dan bisa mengenali objek juga. Nah, ini adalah salah satu contoh foto yang saya cut. Ini saya sembarangan foto ya. Ini foto aslinya. Jadi dia bisa ke detect kayak gini. Terus kalian bisa pilih copy. Jadi dari copy ini bakalan terekam dari foto kalian yang ini, kemudian kalian bisa tempel fotonya di sini. Ini kalian bisa pakai bebas manapun, bebas apapun background yang ada di belakangnya, kemudian kalian tinggal paste seperti ini. Kemudian ini juga dari segi tulisan. Dari segi tulisan juga dari galeri kalian bisa langsung klik. Kemudian tulisannya ini akan terdeteksi seperti ini. Tulisan yang ada di galeri itu bisa langsung di copy ke Microsoft Word. Jadi mungkin kalau kalian punya tugas, kalian sebagai mahasiswa kan, itu fitur yang benar-benar menguntungkan banget. Kalian nggak perlu capek-capek banget nyari dari internet. Misalnya kalian ada ketemu buku bagus gitu, terus kalian foto, kalian bisa langsung melakukan fitur copy ini. Oh iya guys, BTW bingkai yang saya taruh di sini itu dari Merly Shop ya. Jadi kalau kalian mau beli bisa banget kepoin Instagram kita @merlyshop.co. Mungkin segitu aja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan terima kasih.